Hai Nixon, halo Kenneth. Ini Nixon ini ruangan punya, bagaimana? Ini Nixon ini ruangan punya, bagaimana? Oh, oke. Jadi ada satu lagi, kita nunggu aja, bagaimana? Tengah sebentar, kayaknya dari Telkomsel juga coba Cin, boleh aku cek? Hadir. Apakah Bapak yang terhormat akan join? Bapak sebenarnya tidak join, jadi kita bisa mulai. Siap, oke. Baiklah kalau gitu, silakan Wen. Apa yang kita bisa bantu? Thank Ini you. ada Randy juga join, jadi Randy join Oh, pakai kayak satu account gitulah. Heeh. oh ya. Halo, halo Pak Randy. Ya, thank you Ya. semuanya atas waktunya. Mungkin ini kan udah masuk 2025 ya. Mungkin boleh kita coba minta overview karena kan memang kalau kemarin ikut call yang telco operator satunya lagi, mereka saying that 2025 the industry should be better, growth-nya ekspektasi di 4 sampai 5%. Kalau tahun lalu kan cuma 3 sampai 4% ya. How do you see that? Hmm. Sorry, operator yang lain kayaknya kemarin di PPT-nya tulisannya cuma better than industry ya. Better than industry. Cuman kalau Heeh. dia sih implying tahun ini industry growth itu 4 sampai 5%. Hmm, oke 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 oke. Tapi anyway situasi Indosat sama kita kan beda ya karena kan kita masih punya close to 10% of legacy revenue. Jadi mungkin mereka apa situasinya beda. Tapi aku coba kasih some overview lah ya. Hmm, Mungkin nanti Cynthia sama teman-teman di Telkomsel bisa tambah-tambahin juga. Jadi untuk 2025 guidance sih belum ada, Wen. hmm. Tapi kita bisa kasih color. Mungkin yang paling utama adalah maybe color setelah kemarin kita naikin harga di mid-November. Nah, dari mid-November sampai Desember itu actually Q on Q basis, ARPU kita tuh ada slight improvement. Kemudian dari segi subscriber base-nya sendiri juga Q on Q wise itu stable to maybe slight increase gitu. Jadi actually kita ngelihat memang ada improvement in competition atau competitiveness landscape ya. Jadi makanya apa kita pun sebenarnya masih remains confident and committed ke market repair ini gitu. Nah, kemudian untuk yang 2025 ARPU-nya, given that kita masih punya yang legacy contribution, kita sih sebenarnya lebih konservatif gitu ya. Jadi kita sih 2025 lebih ke arah inflationary growth, tapi dikurangin sama impact from legacy. Kenapa kita konservatif, Wen? Soalnya kita tuh sangat masih terpengaruh sama the macroeconomic condition, which has been quite weak gitu ya. Jadi kita juga sangat hati-hati banget nih. Makanya mungkin kalau ditanya biasa kan seasonally, festive season ada increase, ya kita tetap aim to do that gitu ya. Tapi memang kita apa untuk adjustment ini sangat hati-hati banget gitu. Jadi makanya guidance-nya juga konservatif on that side. Itu sih. Oke. Eh, Nextnya mungkin ngomong-ngomong soal festive season ya, ini kan udah mau masuk ke bulan puasa. Is it wise to increase price a little bit aggressive selama bulan puasa? Kita sih ngelihatnya lebih ke makronya ya Wen ya. Definitely opportunistically
kita pasti akan strive to do that. Tapi if you ask wise atau enggak, balik lagi profitability assessment itu remains a factor juga gitu loh. Jadi ibaratnya memang kan di opportunity to adjust price itu kan quite short this time karena kan dari libur Nataru sampai ke Lebaran itu kan pretty much cuma 2 sampai 3 bulan gitu kan. Hmm. Kemudian historically juga mungkin kita started to adjust pricing atau mungkin tweaking on the condition itu maybe 2 minggu sampai 1 bulan lah sebelum Lebaran itu sendiri gitu kan ya. Tapi itu historical ya, maksudnya situasi tahun ini mungkin aja beda gitu. Karena balik lagi si makronya ini, daya belinya ini yang benar-benar kita monitor banget. Karena as you know, kalau kayak kayak pas di kuartal 4 kemarin ya, pas kita naikin harga atau adjusting harga gitu kan ya. Itu juga ada daerah-daerah yang by the end of the day harus kita tarik atau retract back on the adjustment karena memang daya belinya lemah banget gitu. Jadi kita nggak bisa maksain seperti kayak tahun-tahun sebelumnya di mana oh pokoknya across the board sekian persen gitu. This time is a different, jadi benar-benar harus dilihat satu-satu sih. Oke, berarti memang the problem with purchasing power itu masih jadi isu ya. Betul, betul, betul. Oke. Paling mau nambahin dikit aja Bu Limi, Pak. Mhm. Em, untuk sebenarnya kan kalau kita ngomong eh tujuannya kan sebenarnya price adjustment itu untuk dapetin ARPU uplift ya at the end. Yes. Nah, untuk dapat ARPU uplift itself itu sebenarnya tidak melulu harus dari hanya dari price adjustment sebetulnya. Jadi, kalau memang kita lihat price adjustment itu considering makro mungkin belum mendukung atau competitionnya mungkin belum mendukung, sebenarnya eh, kita bisa kok menaikkan atau ARPU uplift itu melalui misal add-on yang kita offering ke pelanggan untuk mereka tidak hanya konsum kuota internet saja, tapi juga OTT basis. Jadi ada package yang mereka bisa eh, subscribe untuk misal nonton Netflix, YouTube, and so on. Kemudian juga kita kan ada paket yang memang validity-nya kita coba kurangi dari 30 hari sampai kita kurangi ke 28 hari gitu. Jadi itu juga salah satu effort kita untuk ARPU uplift. Belum juga inisiatif kita yang memang karena kita bisa implement CVM ke customer, jadi pelanggan-pelanggan yang kita lihat memang consumption-nya tinggi, kita offer untuk naik package-nya, tapi di offer untuk kuota yang lebih besar gitu misalnya. Jadi em, balik lagi seperti yang tadi Bu Limi bilang, mungkin memang kita harus considering juga makronya seperti apa, tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu untuk menuju ke ARPU uplift juga kita lakukan. Jadi kita nggak yang sitting duck saja gitu sebenarnya. Oke. Thank you Bu Cynthia. Ini kalau untuk yang validity 30 hari ke 28 hari ini sebenarnya untuk all package and itu kompetitor juga doing the same thing nggak? Kita lakukan itu di paket super seru dan kita lihat Indosat juga follow sih untuk paket mereka. Ada satu paket yang mereka follow juga. Oh, jadi hanya untuk paket-paket tertentu, bukan semuanya ya? Iya, so far baru di kita baru di super seru. Ah, oke, oke, noted. Oke, mungkin next question ini sedikit clarity on Bayu ya. Uh, Kemarin kan dibilang Bayu itu contribution to total revenue seluler itu 5% ya. Apakah memang seperti itu? Itu mungkin ini ya, jadi mobile revenue kita Hmm. kontribusi dari starter pack atau acquisition revenue itu less than 5%. Oh, Jadi kita tuh kan punya starter pack ada 3 jenis nih, apa Telkomsel Prabayar yang biasa, kemudian Telkomsel Lite, kemudian satu lagi yang si Bayu ini. Tiga-tiganya ini contributionnya less than 5%, di mana Bayu itu yang paling kecil di oh, antara semuanya. Mm-mm.
gitu. Ah, I don't know, kemarin juga gue sempat ada lihat beberapa dia yang bilang ini bayunya less than 5%. No, it's actually combine all of them. jadi sebenarnya kalau dipretelin lagi lebih kecil lagi ya. Lebih kecil lagi, ha, ha, lebih kecil lagi. Dan sebenarnya ketika tadi di awal ketika gue bilang kan, oke mungkin bukan cuma gue bilang lah ya, ibaratnya mungkin ketika you join other operators punya call gitu kan. Ini kan ibaratnya udah 2 banding 1 nih, karena kita kan baru keluarin 17 Maret gitu kan ya. Dan sebenarnya ada yang cukup apa ya, cukup cukup pointing out to us lah, ibaratnya Telkomsel is very aggressive gitu. Tapi ya from our subscriber numbers ternyata nggak begitu tuh. Buktinya subscriber numbers kita tuh cenderung stabil, malah slight increase aja. Kalau misalnya ternyata memang this package itu di push aggressively, harusnya subspace kita kan grow-nya gila-gilaan gitu kan. Tapi Betul. I can tell you keadaannya nggak seperti itu. Jadi malah kita ngelihat ada ini apa, customer itu juga nggak, mungkin nggak mau terlalu repot lah ya. Maksudnya kan gini, mungkin sebelumnya ketika ada significant supply of SIM cards, mereka nggak perlu daftar activate that number karena kan memang sudah aktif. Jadi tinggal gonta-ganti aja gitu. Tapi ketika supply of pre-activated SIM cards itu udah habis, otomatis kan lo harus activate gitu. Hmm. That kind of hassle itu nggak semua orang mau to go into that gitu. Makanya justru kita ngelihat ada improvement di ARPU kita juga driven by renewal contribution. Hmm. Karena ya lo tau lah orang Indo, it's normal to have more than one SIM cards gitu kan. Ya. Yang satu dia tetap keep jadi main number, yang satunya buat ambil datanya gitu. Ya, 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 benar-benar. Ya kalau soal kompetitor itu sih sebenarnya I think it's another issue lah, not Ya, by you lah. Uh, ya, which sebenarnya di third quarter ya ya gue juga sebenarnya udah expect sih it's going to be down karena yang another issue itu. But betul, betul, betul. Tapi mungkin satu gue boleh point out dulu ya. ah, Sebenarnya kenapa kita juga bilang harusnya, maksudnya kita juga sejalan lah dengan operator lain yang menyatakan bahwa harusnya 2025 is an improvement year karena kan competitionnya sudah lebih rasional gitu. Karena kalau lu bedah lagi di call operator yang baru-baru ini, hmm, itu dia ada change in how they approach the result and also the competition. Jadi kalau the result itu kan memang operationally ada matrix yang mereka turun lumayan banyak gitu kan. hmm, Tapi mereka keeps on driving the focus back to the net profit, pengen jadi dividen stocks lah gitu. hmm, Jadi rather than dia pointing out, oh enggak, pokoknya ini gara-gara si ini, gara-gara si ini, they refrain as much as they can do to refrain from pointing at us gitu. Jadi kita lihat sih memang apa, ada change in tone ya, karena gue sempat join juga the call and then gue sense itu gitu. Makanya menurut gue kemarin market reaction itu agak over gitu kan ya, karena ya di satu sisi nggak kelihatan di matrix kita juga gitu. hmm, Ya, tapi it creates an even better entry point sih. oke. Nah, kalau yang soal Bayu starter pack itu kan kemarin sempet dengar kalau uh, jumlah peredarannya itu dikontrol ya. I mean, Ya. do you have like a limitation on how many starter pack from the Bayu can be launched every month atau any consideration on that gitu? Ini mungkin nanti Cynthia bisa tambahin ya, tapi mungkin maksudnya kita tuh ketika kita bilang control distribution itu adalah, jadi kan si Bayu ini kan memang spesifik bukan specifically lah, maksudnya mungkin lebih appealing untuk anak-anak muda gitu kan ya, yang relatively mau customization, I want this package just specific for myself gitu kan. Makanya kalau lu ada coba untuk download the apps atau mungkin create the number, itu you can actually free to customize whatever you want gitu. Nah, makanya kemarin kita juga coba di area-area yang mungkin dekat kampus, dekat sekolah gitu. Itu distribution point-nya relatively kita coba jaga di situ gitu. Hmm, Ya, tapi paling mau nambahin aja sih, Bu, ya, Pak.
Bayu itu kan mungkin objektif awalnya adalah memang untuk kita Telkomsel digital brand lah untuk targeting youth segmen tapi yang digital savvy, dimana mereka seperti Bu Limi bilang tadi, mereka itu bisa customize, dia punya package, dia punya mau dikirim kemana starter pack-nya langsung ke rumah atau ke manapun juga bisa, itu semua tuh dikontrol through application-nya mereka. Pun distribution starter pack-nya itu tidak masif kita kontrol. Eh, Hanya ada di area-area yang memang atau kota-kota yang memang dekat atau banyak school-nya dan juga university, atau memang yang kita lihat adalah youth city lah basically. Jadi kita juga tidak promote Bayu semasif itu, karena balik lagi, revenue kita itu mostly 95% coming from renewal. Jadi effortnya Telkomsel itu lebih untuk gimana caranya existing customer kita meningkatkan productivity mereka melakukan renewal. Jadi for Bayu especially that starter pack itu mungkin kita, kalau di prepaid market itu kan ada namanya rotational churner ya Pak. Jadi kita Hmm, berusaha mengadres segmen tersebut juga, cuman bukan in all cost, karena balik lagi Telkom dan Telkomsel masih commit untuk ke healthier industry. Jadi kita mau push more towards renewal lah basically. hmm. Tapi kalau in terms of number ada nggak ya? Maksudnya jumlah starter pack yang boleh di launch max berapa sebulan gitu? Ada tapi mungkin kita nggak bisa disclose kali ya Bu Lim ya. Iya, kayaknya belum bisa sih, Wen. Ya. Tapi kita coba jaganya di situ sih, karena ya apa kita nggak mau ini create another issue lah. Hmm, Mhm. hmm. Dan Mungkin menjaga mungkin channel patokan. distributionnya gitu ya. Iya, dan juga mungkin bisa dilihatnya dari ini Pak, Hmm, marketing cost to revenue kita, Telkomsel itu masih di sekitar 3%-an. Mungkin kalau di compare dengan operator lain, angkanya di atas itu, mungkin di sekitar 7-8%, even 9%. Jadi di dalamnya itu, di dalam marketing cost itu kan ada komposisi terkait starter pack juga. Jadi mungkin bisa dianalisa dari situ sih Pak. ya, 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 ya. Oke. Eh, Kalau ARPU kan tadi udah expect ada improvement ya tahun ini. Eh, Begitu juga untuk number of subscriber. Nah, kalau in terms of competition ya, ini kan kadang kita juga lihat data consumption per customer. Eh, Apakah dari sisi Telkom sendiri melihat ada potensi nggak ini eh, apa competition dari fixed broadband? Jadi yang sekarang kan lagi maraknya Lo ya soal bahasanya tuh the point aja, Wen, nggak usah formal-formal banget. Udah langsung aja lah. ya maksudnya kan Lady kita lihat ini ada internet murah 100.000 speed 100 Mbps. Nah ini ada potensi nggak jadi menahan peningkatan data consumption dari sisi seluler gitu? Karena jadinya orang kan banyak rely on fixed broadband ini yang murah ini. Hmm, oke. Sebenarnya mungkin nanti Cynthia boleh tambahin ya. Sebenarnya sih kalau untuk yang 100.000 itu area persebarannya sih masih quite limited ya. I think kalau nggak salah kalian sempat ada manajemen call juga kan sama mereka kan. Jadi beda segmen juga in a way. Dalam artian begini, mereka kan pasti akan apa? Mereka pasti akan prioritize growth di area utama mereka, which is along the railroad. Kemudian apa? First last mile dari railroad backbone itu kan. Nah, kalau dari kita sih IndiHome, karena kita juga sudah punya quite a significant number of fiber and home passes yang sebenarnya masih bisa kita utilize. Nah, kita lebih go ke situ gitu. Jadi,
kalau lu ingat sebenarnya untuk IndiHome ini kan 70% market share, tapi we also know bahwa most if not majority of the broadband penetration itu terjadi sebenarnya lebih ke Jawa dan kota-kota besar gitu kan. Nah, karena kita juga punya significant advantage di ex Java, kita juga bisa utilize tuh kita punya fiber position di ex Java to increase broadband penetration atau land grabbing di ex Java-nya itu, when Hmm. gitu. Sementara kan kalau untuk new operator atau new providers, business case wise, it would make more sense kalau mereka penetrate di Java. Karena kan population-nya relatively jauh lebih concentrated gitu kan. Ya. Nah, tapi kita tuh, kita ngelihat broadband business ini is a land grabbing business. Di mana kalau kita udah menguasai satu area itu, sorry, menguasai maybe not the right word, tapi ibaratnya mungkin have a sizable portion lah ya di area tersebut. Kayak contohnya property developer gitu kan, Sinarmas, itu dikuasain My Republic gitu kan. Hmm. Nah, mungkin di area kayak di X Java ini yang kita sudah bisa optimize gitu kan, ya kita bisa jadi one of the main provider di area itu gitu. Jadi fokusnya beda sih itu. Mungkin another angle juga ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya fixed broadband operator itu sekitar ada 11 operator. Jadi mereka si si landscape-nya sendiri quite fragmented. Tapi kalau kita zoom in lagi, sebenarnya seperti yang Bu Limi bilang, tidak hanya yang WiFi ini aja, tapi operator lain, big operator itu juga coveragenya tidak sebanyak IndiHome misalnya. Nah, Hmm. mereka hanya fokus di kota-kota tier E saja gitu. Atau mungkin kalau misalnya WiFi dia cuman di sepanjang railway gitu. Nah, ketika mereka misalnya berpindah dari satu kota ke kota lain, mereka tetap butuh mobile at the end. While untuk Telkomsel, kita kan sebenarnya punya IndiHome, punya EasyNet, kita punya end-to-end product. Jadi idenya adalah dengan fixed broadband market share kita yang sudah 60-70% itu kita mau jadi first mover advantage yang kayak Bu Limi bilang gitu. Jadi kita berusaha melok customer kita walaupun mungkin em, mobilenya tidak menggunakan Telkomsel gitu atau misalnya awalnya sorry mobilnya misalnya tidak menggunakan Telkomsel tapi ketika fix broadbandnya dia sudah pakai IndiHome itu akan lebih mudah melok atau membuat customer itu lebih sticky dan lebih mempermudah kita untuk uh, meng-tap mereka di mobile. Kalau tadi pertanyaannya apakah eh, kuotanya ya, misalnya penggunaannya lebih nantinya lebih banyak ke WiFi, tidak menggunakan mobile. Kalau di kita, at least antara dua services itu mereka sudah menggunakan Telkomsel. Itu kenapa fixed broadband ini penting sebagai anchor untuk Grab customer. Jadi at least eh walaupun mungkin mobilenya tidak mobilnya misalnya menggunakan WiFi gitu, mereka switch ke WiFi, tapi WiFi-nya itu adalah WiFi menggunakan IndiHome. Jadi at least mereka ada dalam satu servisnya Telkomsel. Karena ketika mereka sudah masuk akan lebih mudah untuk Telkomsel untuk membuat mereka lebih sticky menggunakan mobile seperti itu. Hmm. Iya, Oke. Wen. Itu tadi Cynthia made a very good point juga ya, karena kan sejalan sebenarnya dengan kita punya FMC, increasing convergence ratio juga gitu kan ya. Jadi makanya ke depannya memang ngelihatnya lebih ke average revenue per account-nya sih daripada ARPU-nya. Karena kan kalau satu rumah nih sekarang udah bisa fallback to WiFi gitu kan ya, berarti kan dia punya mobile and broadband service maybe under hopefully under a single provider gitu sih misalnya Telkomsel berarti kan lebih kelihatannya nanti trackingnya di monthly billingnya mereka gitu loh karena kan begitu mereka masuk ke broadband service otomatis hitungan data consumption-nya kan beda gitu. Maybe just a refresher juga kayak kalau di Singapura itu kan individually monthly mobile data itu kayak 30 giga kan. Hmm. Sih kalau dia bisa fallback to WiFi mungkin bisa increase to 50 gig gitu. Hmm. Ya. Ya. Oke. Hmm. Nah,
mungkin lanjut lagi ya ke FBB. Tadi kan dimention ada IndiHome, ada EasyNet ya. Ya, Kalau EasyNet itu bukan yang FWA itu bukan kan ya? bukan, FYI itu Orbit. Oke. Tapi Nah, di beberapa daerah yang mungkin lebih efisien kalau kita roll out broadband pakai FWA, kita akan roll out pakai FWA. hmm, Jadi bisa aja tuh EasyNet-nya mungkin bukan pakai fiber tapi pakai FWA. oke. Nah, eh, kenapa untuk yang apa IndiHome itu harganya nggak bisa diturunin seperti EasyNet? I mean, is there any different in terms of cost from your side kalau you give service to the customer dengan speed yang berbeda-beda? Vin mau jawab? Atau? eh iya, jadi kalau jadi gini, mungkin aku ceritain dari awal dulu kali ya. Jadi ide kenapa IndiHome diintegrasikan ke Telkomsel adalah karena kalau kita lihat dari 70 juta household yang ada di Indonesia, sekarang kan mungkin sudah ada 12 sampai 13 jutaan lah yang sudah menggunakan fixed broadband. Nah, masih ada sekitar 20 jutaan lagi household yang bisa kita tap untuk menggunakan fixed broadband. Tapi the issue is on affordability, betul. Karena maka dari itu kita launch EasyNet dengan harga yang di bawah 200.000, tapi speednya lebih kecil dibandingkan IndiHome. Kenapa IndiHome tidak eh, diturunin juga speednya? Pertama, memang segmennya berbeda, Pak. IndiHome itu mungkin segmennya untuk customer yang high value, yang memang ingin penggunaan internetnya dengan speed yang lebih tinggi, misal 30 Mbps, atau mereka mau upgrade ke 50 sampai 100 Mbps gitu misalnya. Sedangkan untuk pelanggan yang memang yang penting ada internet di rumah lah, mereka mungkin penggunaan sehari-harinya hanya untuk Instagram, TikTok, tidak membutuhkan yang heavy penggunaan di internet. 10 Mbps itu sebenarnya cukup untuk mereka. Itu kenapa kita um, membedakan IndiHome dan juga EasyNet, dan juga untuk menghindari adanya kanibalisasi. Jadi kalau udah pelanggan yang sudah eh, pakai 30 Mbps, kalau ternyata mereka bisa turun ke 10 Mbps, itu pasti akan ada kanibalisasi kan, Pak. Nah, untuk prevent itu kita membedakan dua produk ini, kita bedakan segmennya sebenarnya. Jadi lebih ke segmentation ya. Mungkin Bu Lima mau nambahin, Bu? Enggak, tadi udah ini juga sih. Memang beda 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 speed dan beda segmentation sih. Karena memang EasyNet ini kita mau aim untuk target broader market sih, Wen. Hmm, kalau in terms of cost, itu ada bedanya nggak ya? Kalau dengan speed yang berbeda-beda ditawarin ke customer seperti itu, maksudnya dari sisi IndiHome itu sama EasyNet itu ada perbedaan cost nggak? Di Telkomsel kita punya namanya wholesale agreement. Jadi memang ada certain KPI lah untuk perhitungan cost ini terhadap revenue. Tapi harusnya diam di Telkom level, di parents level itu tidak ada biaya tambahan untuk yang EasyNet ini, karena hanya optimize existing asset yang sudah ada. Mungkin nanti Bu Limi bisa nambahin Iya. ya, tapi Hmm. harusnya sih kalau nggak salah, kalau misalnya sebelumnya sudah ada network atau fiber yang masuk ke sana, tapi misalnya IndiHome tidak bisa tap in karena misal ada isu affordability, EasyNet yang bisa masuk. Jadi termnya lebih untuk optimisasi existing aset sih. Iya, betul. Mungkin ini, Wen, kan untuk infrastrukturnya mobile ini kan masih ada di Telkom ya. Hmm. Jadi kalau dari sisi grup sih margin sih nggak ada beda sih. Soalnya gue mikirnya gini, kalau misalnya costnya sama aja, why not Mhm. increase the speed for IndiHome so EasyNet juga bisa naik, it will be more attractive for the customer gitu to compete with the incoming competitor gitu. Oh.
Ini mungkin nanti Cynthia juga bisa ini ya. Jadi internally sebenarnya IndiHome itu, jadi gini, untuk broadband itu growth prongnya tuh ada dua, Wen. Hmm. Jadi kayak yang pertama tuh IndiHome, you're right. Jadi how do we incentivize existing customers untuk maybe upgrade lah ya atau premiumization gitu. Jadi other than offering the bundling package, kita combine kuotanya sama yang mobile, tapi kita juga tawarin mereka opsi untuk bisa upgrade the speed with a slight addition gitu kan ya. Nah itu apa premiumization atau mungkin ARPU uplift yang kita lakukan untuk sisi broadband. Nah, di sisi lain, the second growth prong itu adalah dari sisi volume gitu. Karena kan setelah yang single billing kita selesai terintegrasi di bulan Desember, berarti kan sebenarnya kita bisa penetrate the broader segment faster kan this year. Makanya the other growth itu datang dari volume atau scale dari new subscribers ini gitu. Hmm. Oke. Eh, oke, nextnya mungkin terkait expansion cost ya. Ya. Ini kan sebenarnya kalau untuk service yang IndiHome kasih ke customer, ini sewa untuk home connect home passnya itu dari wholesale agreement kan ya? Maksudnya itu bukan punya Telkomsel kan ya? Home space ya. Home pass, home connect sama fibernya itu owned by di another division atau owned by Telkomsel ya? Itu include dalam wholesale sih harusnya. Itu sudah. Jadi kita bayar wholesale agreement betul ke parents. Oh, oke. Eh, Mungkin boleh nggak a little bit information about the cost for expansion per kilometer for the fiber? Kayaknya itu kita nggak disclose deh, Wen. Oke. Nah, this is the second time you're trying. Oke. Nah, Tapi kalau nggak apa-apa, mungkin orang Telkom, tim Telkomsel mungkin mau ada sedikit bermurah hati mungkin. Atau mungkin itu Bu yang capex per line perlu di-mention nggak? Kayaknya tadi yang ditanya lebih ke arah fiber capex cost Capex. sih. Mm-mm. Oh, oke. Ya, tapi kalau good point juga ya, secara grup sih kita memang capex per line itu kita actually ada efisiensi, Wen. Jadi the cost atau capex per line itu kita manage to lower it down by 30%, 30 to 40%. Ini hmm, sebenarnya bisa kejadian karena convergence of mobile and broadband business yang kita buat di Telkomsel. Jadi makanya kita juga punya bigger bargaining power ya ketika kita renegotiate sama vendor-vendornya sih. ya, oke, noted. Sama ini kalau misalnya eh, kita dari sisi IndiHome itu mau ada wholesale agreement untuk area baru, cuman ini belum ada home pass-nya. Nah, ketika untuk bangun home pass-nya itu at the cost of IndiHome atau itu biayanya di wholesale ya? Harusnya biayanya di wholesale. Jadi ya Telkom yang membantu kita untuk meroll out. Jadi Oh, asetnya akan tetap di parents. oh, oke. Ya berarti ini kontraknya long term ya with parents nantinya ya. Hmm. Mm-mm. Mhm. Oke. Sebenarnya another things yang gua agak curious itu soal the depreciation of the fiber itu biasanya berapa tahun dan mesti digantikah setelah habis masa depresiasi? Oh, ntar ya, coba I need to check with my team untuk depreciation-nya. Mungkin Mhm. I get back to you on that ya, Wen ya. Ya, sure, Fiber sure. depreciation ya. Dan Oke, kalau udah oke. habis masa depresiasi apa memang mesti digali lagi? Terus yang Mm-mm. penting udah ada fittingnya di dalam, tinggal diganti kabelnya aja atau gimana gitu?
Kalau habis masa depresiasi dan fibernya masih prime atau up for commercial, harusnya nggak perlu digali lagi sih. Oh, cuman itu bisa pakai berapa lama ya itu? Oh, oke. Kalau itu sebenarnya bervariasi juga ya, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Kayak biasanya tuh Telkom tuh kalau procure barang tuh kayak kabelnya tuh ada minimum requirement berapa lapis gitu. Hmm. Nah, cuma kan kalau terjadi saya misalnya cable cut gitu kan ya atau pekerjaan jalan ya itu kan di luar bisnis as usual, berarti kan Hmm. harus ada replacement sih di situ. Tapi kalau biasa-biasa aja, maksudnya business as usual, tidak ada cable cut, selama kabelnya masih bagus, prime, nggak ada kejadian apa-apa, seharusnya sih bisa jalan terus ya. Tapi Hmm. let us get back to you on the depreciation of the fiber itself. Yes, yes, thank you. Eh, Mungkin another thing ya. Eh, ada ini nggak sih, ada rencana mau jual your fiber to another telco Hmm. operator? Mungkin bukan jual our fiber to telco operator. Kalau if you recall tahun lalu kan kita punya satu company tuh yang baru dibentuk yang namanya Telkom Infrastructure, yang TIF. TIF ini tuh pas Desember kemarin itu sempat ada kayak trial lah sama My Republic. Jadi kita open kita punya infra, si My Republic tuh bisa bisa utilize gitu loh. Jadi bukannya jual fibernya ke other operator sih, tapi maybe transfer of fiber assets di konsul ke satu entity ini, which is namanya yang Telkom Infra atau TIF. Dan itu rencananya sih transfer asetnya masih on schedule to be completed by the second half. Oh, oh, ini maksudnya pindah asetnya ke TIF. Nanti TIF ini dia yang menjadi inilah apa, Kayak infra. Mitratel lah. Oh, ya Heeh. biar ada tambah colocation gitu ya. Iya, jadi yang model backbone, fiber to the home itu Hmm. masuk ke TIF. Kalau fiber to the tower kan masih under Mitratel, dipisahin. Ah, oke. Hmm. Oh, and then the other thing, boleh share nggak ini EBITDA margin untuk IndiHome sama EasyNet itu berapa ya? Kita nggak disclose sih Pak, no, untuk kita nggak separate lah basically antara mobile dan juga fixed broadband. Apalagi Oke. fixed broadband per produk. Jadi, tapi mungkin Bapak bisa do calculation kalau misalnya sebelumnya Telkomsel margin kan sekitar 50-an%. Lalu ketika IndiHome sudah diintegrasikan, eh, sekarang EBITDA margin kita 45-46 lah. Mungkin bisa dikalkulasi dari situ sih. Tapi untuk per produk kita nggak disclose sih, Pak. Ya, ya. Oke, oke. Mungkin so far itu aja sih pertanyaannya. Nggak ada nanya data center. Eh, itu agak lama. Kalau Udah. data center kan story-nya lebih ke ini ya, anchor tenant. Emang tahun ini ada anchor tenant yang akan masuk? Data center sih mungkin kita bukan bukan anchor tenant-nya ya, tapi lebih ke arah strategic partner. Ah, Strategic partner ini kan kita dari tahun lalu ya sudah berproses. Hopefully by April or May this year kita bisa CSPA. Mid Januari kemarin bulan lalu itu kita udah kita udah terima NBO sih dari partners yang interested. hmm. Ini strategic partnership-nya dalam bentuk artian dia investment atau dia will bring in di tenant atau gimana? Investment. Jadi kita kan punya holding data center which is under Telkom Group. Jadi holding data center ini punya namanya TDE, Hmm. 100% owned by Telkom. Nah,
strategic partner itu akan masuk di level TDE ini, di mana Telkom itu still willing to maintain 50+% Hmm. of ownership. Nah, cuma as per last discussion ya, I mean don't quote me karena kan ini discussion juga masih berjalan. Di market tuh sempat ada yang berpikir, oh mungkin Telkom bakal dapat cash from the strategic partner gitu ya. Tapi model yang kita pursue itu lebih ke arah mungkin similar to rights issue di mana the strategic partner is committed to allocate that amount of ownership as capex. Oh, langsung dipakai untuk capex ya. Betul, betul. Nah, kalau ini jadi berarti yang mau di-develop itu yang di area Batam atau yang di eh, Cikarang ya? Sebenarnya kan dua-duanya, anyway expansion baik di Cikarang maupun Batam juga masih tetap berjalan. Itu tidak terpengaruh dengan proses strategic partner gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya lebih ke arah ke depannya setelah strategic partner ini masuk, what kind of expansion, seberapa cepat kita mau expand di negara mana gitu kan ya. Itu yang nanti pastinya akan jadi discussion dengan strategic partner ini gitu. Karena basically for the time being kan majority of demand di local market kan juga lebih ke arah data collocation gitu kan ya. Jadi maybe just to refresh back, kemarin tuh kita cari di strategic partner ini kan to unlock kita punya data center asset. Nah, di strategic partner itu harus punya, ideally lah ya, harapannya harus punya expertise on how to manage data center properly gitu kan. Kedua adalah access to the global market and global tenants karena kita perlu untuk diversify gitu. Ketiga, of course, knowledge on renewable energy juga gitu karena kan data center kan juga ada yang demand for renewable energy sources gitu. Nah, itu kita butuh expertise on that side juga. Walaupun untuk site yang di Batam, kita tuh udah ada MOU sama PLN. Di mana PLN committed to supply energy, green energy untuk yang di Batam gitu. Dan Batam juga sebenarnya well positioned to capture spillover dari Singapura juga Hmm, hmm, gitu. hmm. Dan kemudian yang terakhir ya dia harus punya financial capacity, which is kan to perform the capex gitu lah ya, perform the expansion gitu. Nah ini harus punya semuanya in one package. Makanya it takes quite some time juga sih. Oke, got it. Ada satu follow up questionnya regarding yang the cost ya. Untuk yang IndiHome itu kan ada beberapa paket kayak yang 30 Mbps sama 100 Mbps ya. Let's say kalau itu locationnya sama, mungkin beda rumah, rumah sebelah-sebelah gitu. Satu pakai 30 Mbps, satu pakai 100 Mbps. Itu costnya dari IndiHome tuh beda nggak sih? Hmm, kayaknya saya harus cek dulu internally, Pak. Saya nanti get back to Bapak, boleh? Oh, oke oke. Thank you. Udah, mungkin itu aja, Lini, Bu Cynthia. Udah, dividen nggak? Hah? Dividen nggak? Oh, oh, ngomong-ngomong soal dividen, maybe a little bit information about the impact of Danantara towards dividend, towards the Oh, the management. I mean, ini I know that kalau di banking itu kan ada namanya saham Triwarna. Is it the same apply to Telkom too? yes. Mekanismenya sebenarnya hampir sama, although sebenarnya our current knowledge juga as good as yours dalam artian kita juga masih nunggu all the details. Tapi what will happen as per now itu jadi saham Dwi Warna atau Golden Shares atau A Shares-nya government itu akan dipindah ke maksudnya bukan dipindah, maksudnya akan tetap di retain sama SOE gitu. Nah, si SOE ini kan jadi part of supervisory body within the Danantara. Jadi makanya supervisory duties itu
kita bilang sebenarnya masih tidak banyak berubah lah dibanding dengan kondisi saat ini gitu. Hmm. Walaupun memang operational decision, business decision, dividend dividend reinvestment ya, dividend reinvestment decision itu akan falls under the Danantara investment team. Hmm, karena I thought kalau itu berpindah ke Danantara, Mm-mm. all SOE itu bisa jadi private company kan ya jadinya, swasta. Mungkin mekanismenya I don't know ya. I mean basically kalau untuk pengajuannya kan tetap jadi si supervisory body which di situ ada SOE, ada MOF juga. Uh, Mereka tuh bisa ngeveto gitu loh. Maksudnya kan kita propose misalnya ya seperti biasa mekanismenya kita propose maybe kita punya payout kan ranging 70-80% gitu kan ya. Kita propose dan mereka bisa melakukan mekanisme sanggah atau masukan seperti pada biasanya sih gitu. Jadi that function itu masih ada tuh. hmm, oke. Nah, kalau untuk dividen begitu dengan ada Danantara otomatis should it be higher? Hmm. Itu depends on how you view kita punya macroeconomy and fiscal condition sih, Wen. Tapi Hmm, from Telkom side, kita tuh memang with or without Danantara, our focus is actually on the dividend per share itself. hmm, hmm, Fokus kita adalah maintain and if possible kalau kita bisa grow ya kita grow. hmm. Tahun lalu kita kasih 178 perak ya per share. Should be better this year kali ya. Nah, gua nggak bisa ngomong, tapi I think you can read between the lines of what I've just said. Iya, iya. Um, Enggak, kalau sebenarnya gue masih agak bingung yang soal the position of Danantara karena sekarang kan supervisory on BUMN itu kan under KBUMN dan juga Kemenq. Jadi Mm-mm. nanti ini Danantara posisinya above those two kementerian atau gimana ya? Kayaknya sejajar ya, kayaknya sejajar. Tapi disclaimer, gue belum baca RUU-nya sih. Jadi I don't know. Cuma memang gue tahu itu akan ada dua dua badan itu gitu. Di mana ya setahu gue sih sejajar dan si supervisor ini bisa bisa punya suara karena kan dia punya golden shares-nya. Hmm, Cuma memang jadi mekanismenya tuh yang gue tahu ya, I mean this can change, situation is very fluid gitu. Jadi biasa kita propose and then ada masukan atau enggak, kalau enggak nanti ya duitnya masuk ke kasnya Danantara. Nah nanti Danantara yang akan allocate, akan di reinvest kemana. hmm, oke. Cuma golden share-nya itu sekarang posisinya dipegang sama KBUMN ya? Sama government, ya, Oke. Hmm. Oh, another thing is that since this all SOE ini kan akan dianggap jadi satu grup ya. Uh, Terkait soal BNPK dari bank itu jadi isu nggak buat Telkom sendiri? Sorry, BNPK is, Batas maksimum pemberian kredit. oh, hmm, honestly belum belum tahu ya Wen ya. Itu mungkin mesti nanyanya ke si SOE Banks-nya dulu nih how they are going to treat us gitu kan. Tapi harusnya masing-masing individu kan. Maksudnya itu kan entity. Kita kan entitinya tetap sama which is the Telkom gitu. Oh, you mean because of government support gitu? Uh, some Atau gimana? banks itu memisahkan tiap sektor itu beda-beda, tapi some banks Oke. itu masih dianggap jadi satu. Oke. Nah, I don't know Hmm, kreditor dari Telkom Group sendiri Oke. Kita sih gimana gitu. yes, yes. I mean kita belum dapat info ya mengenai bagian itu. Tapi even at the moment, I think our position juga quite under leverage sih, to be honest. Ya net cash juga ya. Iya. Iya, iya, iya.
Gitu. Jadi nggak net cash sih. Sebenarnya kita net cash apa enggak ya? I have to check. Kayaknya kan kita punya Dare kan juga ada gitu kan. Tapi it's very very minimal. Very low, Eh, very Iya, low compared to the others lah. very low lah, basically. Jadi, I mean worst case scenario, even if they change the mechanism, sebenarnya sih kita masih punya plafon yang cukup lah ya, gitu. Tapi mungkin this question itu better be addressed ke financial institutionsnya sih, how they are going to treat us going forward, gitu. Mhm. Ya, balik lagi tergantung apakah ada perubahan direksi komisaris atau enggak juga. Yes, yes. I mean kan masing-masing bank berhak lah ya klasifikasinya based on telco sector atau based on kategori perusahaan gitu kan. SOI dia kategoriin jadi satu gitu kan. I mean it's up to them lah. Kalau Iya. misalnya SOI dia kategoriin jadi satu dengan kita di luar dari kementerian, sebenarnya kan ini mirip kayak cerita waktu Pegas diambil Pertamina kan. Mm-mm. Nah, itu kan treatmentnya kan juga beda gitu. Nah, gue rasa sih, I think we have to wait for further development ya on that side sih. Ya Berarti sekarang lu tanya gue semua juga masih bingung sih. tunggu tanggal 24 dulu ya. Tunggu tanggal 24, RU apa undang-undangnya jadi kita baca, ya itu pun udah kita baca masih harus tunggu juknisnya kan. Juknisnya juga belum Oh turun iya, gitu. iya. Itu yang lebih Gitu. penting sebenarnya. Iya, juknisnya itu lebih penting daripada UU-nya. Ya itu UU-nya sih. kadang gue baca rada abstrak, mesti ada juklak-juklisnya apa nih? Benar, benar. Belum nanti tahu ada yang pasal juknisnya open interpretation juga gitu kan ya. Udah Iya, gitu. iya. Ya, tapi gitu sih. Heeh. Oke, mungkin nanti yang follow up question yang soal depresiasi Yes. sama umur pergantian fiber, terus sama yang hah? Oh, Emang ada emiten emiten fiber yang mau IPO sampai lu harus tahu kapan kita ganti fiber. oh enggak, ini kan mungkin apa kedepannya orang berlomba-lomba masuk ke fiber gitu untuk Oke. yang FTTH-nya gitu kali. Oh Oke, ini make ada satu sense. pertanyaan Limi dari Kenneth. Kenneth ada yang mau tanya? Kayaknya I should stay quiet deh supaya nggak nanya. Oh iya, halo, halo Bu Rini. Hai. Ya, Yes. eh, sebelumnya saya mau nanya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Kalau misalkan saya mau nanya tentang kompetitor yang baru muncul belakangan ini, Starlink. Apakah Telkom merasakan kayak dampak apa karena munculnya Starlink ini? Lalu em, eh, kayak misalkan apa yang dilakukan Telkom kalau misalkan ada dampaknya ke bisnisnya atau gimana, Bu? Hmm. Terima kasih, Bu. Starlink apa Starlight? Starlink yang baru muncul yang Elon Oke, Musk punya, Bu. sebenarnya kalau untuk B2B ya, Telkom Group itu kita ada backbone partnership sebenarnya dengan Starlink gitu. Jadi apa? Biasanya kan kalau foreign operators itu kan pasti harus ada partnership with the local operators dan kalau kamu bisa cek juga kayak di US kan mereka partnernya sama siapa gitu kan. Jadi di tiap-tiap negara tuh normally mereka partner with the dominant telco operator. If not dominant, biasanya ada yang dengan SOE composition gitu. Itu satu. Dua, Starlink punya service sendiri sebenarnya kita lihat itu complementary to our business. Karena gini, spiritnya government adalah inclusive connectivity ya. Dan untuk Indonesia ini kan sebenarnya negara yang unik dari segi demografi and geography juga. Geography wise, ada area-area yang mungkin very remote, yang reasonable gitu lah untuk Starlink bisa provide service ke sana. Sementara kalau untuk kita harus masuk ke sana di luar dari USO ya, itu mungkin nggak reasonable gitu dan mungkin coveragenya juga relatively terbatas gitu. Jadi kita sebenarnya ngelihat Starlink is a complementary to our business. Di Indonesia sendiri mungkin customernya itu masih sangat kecil ya.
Bahkan sebenarnya kebanyakan yang pakai itu adalah company-company yang kayak mining, yang very remote area gitu kan ya. Terus udah gitu mungkin dari pemerintahan juga mungkin ada yang pakai kayak misalnya rumah sakit yang di daerah atau mungkin puskesmas yang di daerah gitu kan ya. Supaya secara database and medicine procurement-nya itu mereka updated gitu. Jadi use case-nya relatively very limited, very niche market, tapi it's complementary dan jangan lupa it's not affordable to everyone. Oh, oke, baik, Bu. Berarti apabila ada customer di Indonesia yang menggunakan servisnya Starlink, itu masuk sebagian jadi revenue-nya Telkom ya, Bu? Plan B2B, aku nggak tahu in detail porsinya seperti apa, tapi kita ada partnership dengan mereka. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Hmm. Oke. Bu, boleh bertanya lagi, Bu? Satu lagi. Satu ya, kita soalnya jam 3 ada meeting. Oke, baik, Bu. Jadi kalau misalkan ada akan ada kayak misalkan eh, Telkom bakal ada kayak buyback saham atau apa gitu nggak, Bu? Oke, in terms of corporate action kita nggak bisa komen, kita nggak bisa give forward guidance juga. Tapi what we are doing internally adalah kita explore all possible options to increase our shareholder returns itu. Jadi kita kemarin juga udah sempat explore mengenai dividen, special dividend, and even buyback. Tapi at the moment we cannot comment on anything yet. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Oke. Mungkin itu aja, Lini. Thank sip. you very much for your time. Thank you. Semoga membantu. Thank you, Cynthia. Thank you, Bu Thank you, Cynthia. thank you Bu Limi, thank you Pak Wendy. Ya, thank you. Thank you.